Ih, ngapain sih? Kan ada AI. Pendidikan di Indonesia tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh melalui perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Pada masa kolonial, pendidikan hanya menjadi hak bagi kalangan tertentu. Sekolah didirikan untuk kepentingan penjajah, sementara rakyat pribumi hanya sedikit yang bisa merasakan bangku pendidikan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945, semangat belajar mulai tumbuh di seluruh penjuru negeri. Pemerintah berusaha keras memperluas kesempatan belajar agar setiap anak Indonesia bisa memperoleh pendidikan yang layak. Seiring berjalannya waktu, pendidikan terus mengalami perubahan, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Pemerintah senantiasa berupaya menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada masa reformasi inilah muncul gagasan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran agar lebih relevan, bermakna, dan berpihak pada peserta didik. Maka lahirlah dua kurikulum yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan modern Indonesia. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum ini membawa semangat baru. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum Merdeka menegaskan kebebasan belajar, memberi ruang bagi siswa untuk tumbuh sesuai potensinya. Inilah perjalanan panjang pendidikan Indonesia dari masa penjajahan hingga kini yang terus bergerak menuju cita-cita luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurikulum 2013 mulai diterapkan sejak tahun 2013 sebagai langkah pembaruan sistem pendidikan di Indonesia. Fokus utama kurikulum ini adalah pada perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Proses pembelajaran kurikulum 13 menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach, di mana siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil pembelajarannya. Pembelajaran ini berpusat kepada siswa, sedangkan guru sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk menjadi aktif dan mandiri dalam menemukan konsep. Selain itu, penilaiannya bersifat autentik, menilai bukan hanya pada hasil akhir, tapi juga proses belajar, sikap, dan keterampilan siswa menjadi pertimbangan dalam penilaian. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, next to tight fathers, yeah, living under that was hard, but I loved you more. High school in Jakarta, a comedy drama, I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't call you up anymore. Dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan minat peserta didik. Sementara siswa diberi ruang untuk belajar sesuai kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada pengalaman nyata melalui proyek-proyek yang menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, serta karakter pelajar Pancasila. Inilah semangat baru dunia pendidikan Indonesia, membebaskan cara belajar agar setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Perkenalkan Bu, kita dari Universitas Singapura Bangsa. Saya Parera Endri Pratama. Saya Syifa Saya Laila
kita kan aja gitu. Lupa. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Hidayati, SPD, selaku pengajar di SMP Negeri 7 Karawang Barat. Dan Ibu, kalau boleh tahu, Ibu di SMP Negeri 7 Karawang Barat sebagai apa ya Bu? Yang pasti Ibu sebagai guru ya di SMP Negeri 7 Karawang Barat. Sebagai guru, kemudian Ibu mungkin ada amanah sebagai kita itu bidang kurikulum. Kalau boleh tahu, Ibu di sini mengajar seperti apa? Ibu mengambil mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Iya, sama-sama. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan. Semoga Ibu berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Bisa, ya silakan. Nah, menurut Ibu, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 13 dan Merdeka itu apa ya? Untuk kelebihannya dulu ya. Kurikulum 2013 itu kelebihannya lebih menekankan kepada pendidikan karakter ya. Jadi siswa itu harus kuat dulu karakternya ya. Karakter tanggung jawab, disiplin, kritis, ulet, gotong royong, itu harus ada, karakternya harus keluar gitu ya. Sedangkan untuk kelebihan kurikulum Merdeka lebih kepada profil pelajar Pancasila. Apa saja sih itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah kewargaan ya, iman dan takwa, kreatif, jujur, mandiri, kolaboratif juga ya, kerjasama, gotong royong. Sebenarnya hampir sama ya, hanya ada penyempurnaan mungkin ya untuk kurikulum Merdeka. Itu kelebihannya. Untuk 2000 kurikulum Merdeka itu kelebihannya yaitu si modul ajarnya itu lebih, guru yang mengajarnya itu lebih terlibat. Jadi apa yang mau diajarkan oleh guru tersebut itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Itu untuk kurikulum Merdeka. Dan sekarang nih kekurangannya ya, kekurangan 2013 untuk pembuatan RPP-nya kurang kreatif karena guru itu tidak dilibatkan untuk membuat RPP. Jadi RPP itu sudah disiapkan aja dari pusat. Pokoknya mau dari Papua sampai Aceh, Jakarta, Bandung itu sama. Sedangkan kan karakter siswa itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu kekurangannya itu tuh ya untuk 2013. Jadi si guru itu mau nggak mau mengikuti RPP yang sudah ada. Gitu. Ya, jadi siswa juga harus mengikuti gitu ya. Ya, Mau dari latar belakang seperti apa itu harus disamakan, padahal kenyataannya kan berbeda ya. Sedangkan itu yang namanya perubahan, penyempurnaan, yang pasti itu kekurangannya mungkin agak sedikit ya untuk kurikulum Merdeka ya. Jadi lebih banyak kepada kelebihan. Kelebihannya itu untuk kurikulum Merdeka si guru lebih diajak nih cara mengajarnya, merangkul siswanya ini sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar ya. Seperti SMP Negeri 7 Karawang Barat, latar belakangnya kebanyakan dari petani ya, orang tuanya dari petani. Oleh karena itu si guru pun harus menyesuaikan. Jadi modul ajar yang akan diterapkan di sekolah ini ya sesuaikan dengan kehidupan siswa sehari-hari ya. menurut Ibu, Ibu lebih nyaman mengajar dengan K13 atau kurikulum Merdeka ya Bu? Sebenarnya sama-sama enak sih sebenarnya ya, karena pada dasarnya masing-masing
kurikulum itu memiliki tujuan yang bagus. Karena sebelum kurikulum 13 pun kan ada kurikulum KTSP ya. Yang tujuannya dulu si anak itu supaya mempunyai skill, kemampuan kewirausahaan dulu tuh. Kalau yang KTSP ya, KBK, KTSP bagus juga. Jadi masing-masing ada KTSP tujuannya supaya siswa berwirausaha, kemudian kurikulum 13 siswanya supaya inovatif ya, kemudian kurikulum merdeka si anaknya supaya bisa memecahkan apa permasalahan yang ada di lingkungan sekitar gitu. Jadi sebenarnya sama saja, yang namanya kita sebagai warga negara yang harus patuh kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya, mau nggak mau kita ikuti, karena memang pada dasarnya semua kebijakan yang diambil itu pastinya tujuannya bagus, bermanfaat ya, baik semua. Jadi sebenarnya ya nyaman-nyaman aja Ibu, paling tinggal Ibu menyesuaikan aja apa nih yang ada di kurikulum merdeka, rambu-rambu pembelajarannya seperti apa, kita ikuti itu ya. Sebenarnya tidak ada perubahan, hanya ada perubahan menjadi lebih baik, penyempurnaan lah ya, penyempurnaan. Kadang Ibu juga misalnya pas peralihan nih dari K13, kemudian Ibu sosialisasi tentang kurikulum merdeka, itu di sosialisasi itu kok sama aja ya sebenarnya, hanya kadang berbeda istilah, ada yang dimodifikasi. Seperti kurikulum merdeka pun kita sudah ada perubahan dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Kurikulum merdeka lebih kepada profil pelajar Pancasila. Nah sekarang kurikulum nasional lebih kepada dimensi profil lulusan. Sebenarnya isinya sama aja sih, lebih dikembangkan begitu. Jadi sama-sama nyaman nih ya. Untuk harapan Ibu itu sistem pendidikan di Indonesia ke depannya itu setelah adanya kurikulum merdeka itu seperti apa? Harapannya ya, harapan untuk yang pastinya supaya dunia pendidikan itu lebih maju, lebih bagus, lebih mengena kepada hasilnya ya, kepada lulusannya gitu. Harapannya supaya anak-anak Indonesia ini lebih maju dalam mindsetnya ya, pola pikirnya harus bisa menyeimbangkan dengan kemajuan zaman mungkin ya. Jadi mau tidak mau siswa atau lulusan dari sekolah itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga di kemudian hari ketika dia terjun di lapangan sebagai masyarakat itu dia bisa menyeimbangkan dengan lingkungan ketika dia sudah memang betul-betul menjadi masyarakat gitu. Berbeda ketika dia sekolah sebagai pelajar, kemudian setelah lulus menjadi masyarakat, supaya lebih jadi ketika di kemudian hari ada sesuatu hal, dia bisa menyeimbangkan, oh iya ya, dulu saya pernah diajarkan ini nih. Nah, ketika ada fenomena atau kejadian di kemudian hari gitu, dia bisa menjawab tuh tantangan yang dihadapi. Lebih gitu. tepatnya udah punya pengalaman gitu ya, Bu? Ya, siswanya itu bisa menyeimbangkan lah, bisa menghalau, bisa menjawab tantangan, Bisa menyelesaikan. menghalau, menyelesaikan ya, kemudian mencari solusi gitu kan di setiap kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Sama-sama. Semua informasi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk tugas kami. Semoga wawancara ini bisa membantu kami dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Amin. Semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat ya buat kalian. Nanti kalau misalnya karena manusia tidak lepas dari kekurangan ya, apabila ada
dapat diperbaiki ya. Karena yang namanya ilmu itu kan sifatnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi bukan berarti apa yang ibu ucapkan itu sebagai satu perkataan yang benar ya. Karena kita sebagai manusia itu harus tetap belajar ya. Karena kunci sukses yang paling utama sebagai manusia adalah belajar setiap hari. Ya, mungkin itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama ya. Semoga sukses. Amin. Meanwhile, a few moments later. Kembali lagi di podcast Santuy. Santai aja cuy. Perkenalkan, saya Farah Hendri Pertama dan rekan saya Syifa Rahmania. Nah, tadi kita udah dengarkan hasil wawancara dari salah satu guru dari SMP 7 Karawang Barat tentang kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Ya, seru banget ya. Ternyata aku baru tahu kurikulum 13 pertama kali diterapkan tuh ternyata guru-guru sempat kewalahan juga ya. Iya benar, soalnya kan tingkat 13 itu harus seimbang antara sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Jadi emang butuh waktu buat kesesuaian aja sih. Tapi kalau dilihat dari tujuannya kurikulum 13 itu juga bagus karena biar siswa nggak cuma fokus dinilai tapi juga memiliki karakter yang baik. Nah, kalau di kurikulum merdeka yang sekarang katanya guru harus lebih bebas sesuai belajar sama karakter siswa. Iya, tapi siswa juga jadi lebih aktif. Belajarnya juga bisa lewat proyektor, diskusi, atau hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tapi tetap ada tantangannya juga sih, karena guru harus lebih kreatif buat nyusun kegiatan belajar dan yang monoton. Ya, tapi kalau diterapin dengan baik, seharusnya bisa lebih maksimal. Soalnya setiap anak kan punya cara yang berbeda-beda. Jadi intinya baik K13 maupun kurikulum merdeka tuh sama-sama punya tujuan yang bagus, cuma cara penerapannya aja yang berbeda. Setuju banget. Semoga aja ke depannya pendidikan di Indonesia makin berkembang dan bisa bantu siswa lebih semangat lagi. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini. Makasih yang udah nonton. Setiap kurikulum lahir dengan tujuan yang sama, membentuk generasi Indonesia yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi perubahan zaman. Kami dari kelompok 5 Membahas tentang pendidikan pada masa reformasi, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Setiap perubahan kurikulum bukan sekedar aturan baru, Tapi langkah kecil menuju pendidikan yang lebih baik. Setiap kurikulum pasti berubah, tapi semangat belajar tidak akan pernah hilang. Em bỏ lại ngày tháng bạc màu. Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu. Yang Pepe kasihan loh. Em quên một câu nói đừng đi. Thêm chút nữa ly đen dường như trắng dịu lại như cung đàn đa hoa khờ dại. kita lagi anu tuh guys. Trông về một niềm dịu